Tanggal 16 Agustus 1945, langit masih gelap, dan hati rakyat semakin gelisah. Di tengah kekosongan kekuasaan akibat kekalahan Jepang, para pemuda bergerak cepat. Mereka tidak ingin kemerdekaan lahir dari hasil kompromi penjajah. Mereka ingin kemerdekaan sejati yang diambil dengan keberanian, bukan diberikan oleh siapapun. Di tengah malam itu, Soekarno dan Hatta diamankan ke Rengas Dengklok, sebuah tempat yang jauh dari hiruk-pikuk ibu kota, tetapi menjadi saksi bisu tekanan yang lahir dari cinta akan tanah air. Di sebuah rumah sederhana, para pemuda mendesak, proklamasi kemerdekaan sekarang juga. Mereka tahu waktu tidak bisa ditunda lagi. Namun di balik semangat membara itu, para tokoh tua tetap menjaga kebijaksanaan. Mereka berpikir jauh ke depan, agar kemerdekaan tidak hanya diumumkan, tapi juga dijaga dan dipertahankan. Inilah benturan dua generasi, semangat muda yang menggebu, dan kebijaksanaan tua yang mengkar. Tapi keduanya punya satu tujuan, Indonesia merdeka. Soekarno, kita harus mempercepat proklamasi ini. Rakyat sudah siap, jangan sampai kita tunggu Jepang lagi. Aku mengerti Rikana, tapi kita pikirkan mata-mata lagi. Jangan sampai darah rakyat tumpah sia-sia. Bung, ini serahkan diri. Jepang sudah kalah. Jika kita menunggu lebih lama lagi, bangsa yang akan lebih duluan. Kita akan proklamasikan, tapi bukan dengan emosi. Kita akan kembali ke Jakarta lagi. Malam menjelang, ketenangan masih terasa. Namun kini, suasana lebih tenang. Di rumah Laksamana Maeda, seorang perwira Jepang yang bersimpati kepada perjuangan bangsa Indonesia, tokoh-tokoh utama berkumpul. Di ruangan kecil yang sederhana, tanpa upacara, tanpa sorotan, sejarah Indonesia mulai ditulis. Ahmad Subarjo, Soekarno, Hatta, dan Sayuti Melik duduk melingkar. Tak ada waktu untuk pidato panjang. Hanya ada kesadaran penuh bahwa malam itu mereka akan menuliskan nasib sebuah bangsa. Soekarno mulai menulis kalimat demi kalimat dengan beban harapan jutaan rakyat. Tidak panjang, tidak rumit, tapi mengandung semangat yang luar biasa. Malam itu, dalam sunyi, teks proklamasi lahir. Tinta yang mengalir di atas kertas itu lebih tajam dari senjata, karena ia adalah suara kemerdekaan, suara seluruh rakyat Indonesia. Fajar menyingsing. Pagi itu tidak seperti pagi biasanya. Ada denyut baru di udara. Di rumah Soekarno, Fatmawati, dengan tangan dan cinta seorang ibu bangsa, menyelesaikan jahitan bendera merah putih. Bendera yang bukan sekedar kain, tapi lambang harapan, perjuangan, dan darah para pahlawan. Tak ada bendera resmi, tak ada kain mewah, hanya potongan kain sederhana, merah dan putih, yang menjahitkan keberanian dan pengorbanan. Sementara itu, di luar rumah, rakyat mulai berdatangan dengan pakaian seadanya, dengan wajah penuh harapan. Mereka datang bukan karena undangan, tapi karena panggilan jiwa. Hari itu, mereka ingin menjadi saksi lahirnya sebuah bangsa. Tepat pukul 10 pagi, matahari bersinar cerah, seakan memberkati hari itu. Di halaman rumah Soekarno, rakyat berkumpul. Tak ada panggung besar, tak ada pengeras suara, tapi semangat yang hadir
lebih besar dari apapun. Bambu runcing tergenggam erat, air mata haru jatuh tanpa diminta. Lalu Soekarno maju dengan suara tegas. Ia bacakan proklamasi. Tak lebih dari beberapa kalimat, namun tiap katanya menggetarkan bumi Nusantara. Itulah detik-detik kemerdekaan, saat dimana penjajahan secara resmi kita tolak, saat dimana Indonesia berdiri di atas kakinya sendiri, dan saat bendera merah putih mulai dikibarkan, lagu Indonesia Raya berkumandang. Suara itu mungkin tidak sampai ke penjuru dunia, tapi sampai ke lubuk hati seluruh rakyat Indonesia. Bung, benderanya sudah siap, saya jahit dengan kain sabinnya. Terima kasih Pak, bendera ini akan berkibar di tanah merdeka. Saudara sekalian, bila saja kita tunggu, kita akan mendengarkan Insinyur Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pembinaan, kekuasaan, dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Hari itu, 17 Agustus 1945, bukanlah akhir dari perjuangan, tapi awal dari babak baru. Kemerdekaan bukan datang dengan mudah. Ia tidak diberi, tidak dibeli. Ia direbut dengan keringat, darah, dan nyawa. Proklamasi adalah awal dari janji. Janji kepada mereka yang gugur. Janji kepada generasi yang akan datang. Janji bahwa negeri ini akan berdiri merdeka, adil, dan sejahtera. Nyala semangat kemerdekaan itu masih hidup. Terus menyala dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dan kini, tugas kita adalah menjaga api itu. Jangan biarkan padam. Jangan biarkan sia-sia. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai perjuangan para pahlawannya dan meneruskan cita-cita mereka.